Mudah-mudahan perkumpulan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf, saya memang tadinya sampaikan saya mau jemput Ira pas asar itu ini kan. Iya, Ustazawati kalau minta datang sebentar. Iya, iya gitu kan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, pada hari ini Ustazawati bersyukur Ananda Misbah hamil 4 bulanan. Kita ketahui kenapa? Ya udah nanti mama perlu suruh sini bahwa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu min nutfatin fi qararin makin summa ja'alnahu nutfatan fi seterusnya tuh. Itu dari surat Al-Mu'minun dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dari saripati tanah, di dalam tempat yang mulia, qararin makin, tempat yang kuat ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ada dulu kita pernah dengar bahwa ada manusia diciptakan dari apa? Monyet. Pernah dengar, Bu? Charles Darwin. Charles Darwin. Teori Darwin. Nah, ini menjawab, Bu, bahwa itu dari saripati tanah, itu kan. Nah, bersyukur kita menjadi orang Islam dan bersyukur kita menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, di surat Al-Mu'minun itu dijelaskan dari saripati tanah, kemudian kita ini kan sebelum masuk ke rahim ibu ada di namanya di alam azali, itu alam azali. Nanti ayah dan bapak dan ibu kita bercampur, masuklah itu di antara sel telur dan itu kan paham lah ibu, sperma dan itu bercampur, jadilah kita itu di dalam rahim. Jadilah nanti itu saripati ya. Nah, kemudian jadi sel telur kan tuh, berbuah kan. Nah, itu semua kekuasaan Allah, Bu ya. Kekuasaan Allah kita renungkan bahwa kekuasaan Allah ini ya, setelah itu menjadi darah. Dari menjadi darah kemudian menjadi daging. Dari jadi daging terus ada tumbuh tulang. Itu di surat Al-Mu'minun, ibu baca nanti ke depannya. Nah, kemudian akan dijadikan seperti manusia, kemudian nanti akan dimatikan. Nah, kemudian kenapa banyak orang sekarang mengadakan 4 bulanan? Itu karena perhitungannya dari segumpal darah menjadi daging itu 40 hari. Itu ada hadis arba'innya, maaf saya lupa ya. Dari segumpal daging menjadi tulang itu 40 hari lagi. Nah, kemudian dari tulang kemudian sampai berbentuk dan ditiupkanlah 40 hari lagi. Nah, jadi 120 hari hitungannya 4 bulan. Itu kemudian ditiupkan rohnya. Nah, itu yang ada di hadis Nabawi Arba'in. Itu ada ya. Ada kan? Ada nih. Oh, nanti sini. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa kita memang harus membaca Quran ataupun terus berzikir kepada Allah ya dalam hamil itu? Ya karena pendidikan itu dari sejak ada di dalam perut, dalam kandungan. Anak-anak yang akan lahir itu sudah diberi pendidikan. Di pendidikan yang utama adalah bacaan Al-Quran. Itu bacaan Al-Quran
insya Allah kan kita berharap anak kita jadi anak yang soleh kan Bu, anak yang soleh. Jadi hal ini makanya diadakan tadi 4 bulan. Tadi saya jelaskan ada dari surat Al-Mu'minun ayat 12. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, sini aja. Oh, gimana mamanya? Nggak apa-apa. Ya. Mobilnya ketinggalan. Kasihin mobilnya ketinggalan, mobilannya. Dia bikin mamanya makin mirip kalau pakai kacamata. Dia salah mama dia tadi. Iya. Wah, di sini ya. Iya, dia sama mamanya pakai kacamata. Iya. Masih sudah remaja. Iya. Masih sudah remaja. Dia pikir mamanya. Ya. Malu dia. Nggak apa-apa, anak-anak Bu. Dia pikir mamanya. Iya, iya. Baik Bu ya. Saya ulang lagi ya Bu ya. Saya ulang lagi bahwa Allah menciptakan kita dari tanah, kemudian dari saripati tanah, fi qararin makin, itu dari surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, silakan 14. Ibu bacalah itu ya, silakan Ibu baca, menerangkan dari situ ada dari menjadi saripati tanah tadi, menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian ditumbuhkan tulang belulang, ditumbuhkan menjadi bentuk manusia. Nah, kemudian ada hadis arba'in, hadis Nabawi arba'in itu menyatakan, menjelaskan kenapa kita mengadakan 4 bulanan. Itu adalah karena dari darah menjadi daging itu 40 hari, dari daging menjadi tulang 40 hari, dari tulang menjadi yang utuh kemudian ditiupkan rohnya itu 40 hari. Jadi 120 hari. Hitungannya 4 bulanan. Makanya banyak orang sekarang bikin 4 bulanan. Nah, kalau dulu kita sering 7 bulanan. Ya, nggak apa-apa. 7 bulanan juga ada dalam pendidikan bahwa bayi itu sudah kuat bahasanya tuh ya. Kenapa 7 bulanan? Di dalam rahimnya sudah utuh, tulang belulangnya sudah apa? Kemudian dianggap kita ingin bikin 7 bulanan. Yang pada intinya adalah mengadakan 4 bulanan, 7 bulanan adalah kita berdoa kepada Allah. Ingin anak yang lahir itu menjadi anak yang soleh. Kan gitu. Yang anak yang soleh ini apa sih Bu yang anak yang soleh itu? Kita kan berharap punya anak-anak yang soleh. Apa kriteria anak yang soleh? Nabi besar Muhammad SAW nyatakan juga berharap kita mendapat anak yang soleh yada'ulahu. Karena apa? Anak yang soleh ini nanti kalau pertama adalah yang jelas kriterianya, dia sudah jelas dia pintar. Pintar membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu anak yang soleh. Ya, anak yang soleh sudah jelas pintar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan jelas juga dengan dia tahu mana yang baik dan menurut agama Islam. Nah, ada catatannya menurut agama Islam. Itu ya. Nah, menurut agama Islam itu adalah anak yang soleh, pintar, bisa membedakan mana yang baik dan buruk menurut agama Islam. Nah, kita harapkan anak kita itu Bu. Ya, karena apa? Bukan menurut kalau istilahnya pintar matematika. Ibu kadang kalau anaknya nilai matematikanya ribut ya. Maaf kadang-kadang kita tuh suka menyalahi anak dengan memberi label. Ya, ini mungkin banyak ibu-ibu yang muda Bu. Jangan bodoh amat sih lo. Dapat segini, udah diajarin gini. Jangan Bu. Ya. Itu terekam di anak Bu, ya. Ibu langsung kesel anak dapat angka 3, angka 4. Itu tidak ukuran. Tidak ukuran ya, bahwa pendidikan ke depan, bahwa yang penting ini istilahnya pendidikan karakter. Bagaimana anak punya akhlak yang baik. Tuh. Dan yang harus ibu susah adalah kalau anak ibu tidak sholat.
Tuh, jangan sampai ibu dididik. Nah, dikatakan bahwa kita sebagai orang tua itu ada 3 kewajiban kita. Adibu auladakum ala salasihi solim. Didiklah anak kamu di 3 hal pendidikan, ya. 1, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbi ahlihi, cinta dengan keluarga dan sahabat keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hubbi qiraatil Quran. Nah, ibu-ibu semua berkewajiban, saya juga berkewajiban. Anak kita harus di 3 hal ini. Dia harus cinta Rasulullah, cinta ahlinya, dan cinta Al-Quran. Nah, kenapa hal ini itu hadis Rasulullah, ya. Jadi kita harus mendidik anak kita ke sana. Sehingga kita juga kan, ibu pernah mendengar kali kalau kita, Rasulullah menyatakan muru auladakum bis-shalah fi sab'ah. Perintahkan anak kamu kalau sholat untuk umur 7 tahun. Fadribuhum, ya. Pukul mereka kalau nggak sholat ketika 10 tahun. Ya, kalau sudah 10 tahun anak ibu nggak sholat, dipukul, boleh. Ya, itu perintahnya. Begitu pentingnya masalah sholat. Dan kenapa ini ada umur 7 tahun dan ada 10 tahun? Ini menunjukkan bahwa ada tingkatan, Bu. Dari kecil anak kita harus dilatih untuk sholat. Kalau enggak, ibu repot deh. Nah, jadi saya berharap ibu, mari kita tanamkan di kita, anak kita harus jadi anak yang soleh. Itu gimana? Bisa memilih mana yang baik dan buruk menurut agama Islam. Jadi bukan ukurannya tadi matematika, bahasa Inggris. Iya, itu memang diperlukan. Ya, diperlukan. Sehingga tadi saya katakan kalau anak ibu matematikanya kurang, jangan sampai dimarah-marahin amat lah gitu. Tapi kalau sholat, nah ini ibu harus tegas. Nah ini yang saya sampaikan. Kalau sholat nggak sholat, nah ibu ini kan sekarang main HP, ini kan segede ini udah HP, Bu. Masya Allah, cucu saya juga gini. Sama. Ya. Iya, sama ini ya perubahan ya, Bu Ustazah. Ya kan itu ada hadis juga menyatakan, didiklah anakmu, nanti anakmu akan berubah zamannya dengan kita. Ini ya. Nah, bagaimana mudah-mudahan kita punya anak yang soleh? Pertama, mari ibu dikatakan proses belajar, learning proses belajar pertama itu adalah imitasi, meniru. Proses belajar pertama itu adalah meniru. Nah, mari Bu kita contohkan kepada anak-anak kita adalah tiruan yang baik. Ibu sholatnya rajin, baca Qur'annya berajin, kemudian cara bicaranya baik, insya Allah itu ketiru, Bu. Kenapa saya katakan ini benar teori pendidikan, bahwa proses belajar itu adalah meniru yang pertama. Ya ibu lihat deh, benar kan ibu ngajarin anak ibu nih, jalannya, bicaranya, belum bisa makannya gimana, cara duduk. Nah ibu, nah kenapa saya katakan ini benar pendidikan meniru, Bu? Kalau orang Jawa, apalagi Solo, kalau nunjuk pakai ini apa pakai ini? Oh, sini Bu. Itu kan karena turunan, Bu. Karena turunan. Tuh didikan orang tua itu, Bu. Nggak pernah kayak mana? Enggak, tapi ya kan. Nah itu pendidikan, ya. Kemudian lagi memang pendidikan orang tua dulu diikuti, ditiru. Gimana? Kalau jalan depan orang tua merunduk, harus apa? Kan kita diajarin orang tua kan, Bu. Nah sekarang orang tua sekarang jarang tuh ngajarin. Ibu-ibu sibuk yang urusan yaitu tadi berhitung matematika. Ajarin, Bu, anak kita di depan orang jalannya harus merunduk. Nah itu pendidikan, ya. Itu meniru. Nah
menjadi contoh buat anak-anak kita. Kan enak kalau, tapi anak sekarang jarang ya Bu ya, jalan Kadang lewat lewat saja. kan ada. Nah ini karena orang tua sih, orang tua mendidiknya. Nah ini mari kita pertama memberi contoh yang baik. Yang kedua, ngasih makan yang halal dan thayyiban. Halal dan baik. Halal ini hati-hati. Kadang-kadang ini masalah halal dan haram itu rancu. Kalau kita misalnya belanja di tukang sayur, ya di tukang sayur, Bang tambahin ya, langsung udah ngambil aja, belum diakad, ya Bu, itu kan harus ada akad, boleh Bu, tapi kadang-kadang kan kita Bang tambahin ya, kadang-kadang, nah ini nggak boleh Bu, ya minta tambah Bu ya, walaupun berapa lembar cabai, tapi kadang-kadang kita kan girang gitu dapat nambah. Gitu saja ya. Nah, ya mudah-mudahan sih tukang sayurnya ikhlas. Ikhlas. Jadi Bagaimana enggak ikhlas saja. Ya apa-apa. ya deh, wah. Jadi kadang seperti itu ya. Nah, hal seperti itu dijaga. Nah, makanya juga kadang yang jadi pedagang nih juga hati-hati masalah timbangan. Ya, timbangan jangan sampai lebih kurang dari seon apa-apa kan banyak benar ya kalau dagangnya sekilo tapi nilainya cuma ya itulah urusannya. Nah, kemudian yang thayyiban, yang halal, satu hal lagi halal adalah masalah penghasilan suami ataupun penghasilan ibu. Jangan sampai anak kita makan hasil yang zaman sekarang apa korupsi. Jangan sampai ya, jangan sampai hasil korupsi kan. Nah, agar kita jaga penghasilan suami, jangan sampai dapat uang yang haram ya, yang berbohong lah, yang apalah ya. Usah saya jabarkan panjang. Dan kemudian nih sebagai ibu juga, kalau memang dapat suami penghasilannya berapa juga jangan apa ya ya akhirnya suami mikir nih pulang istri marah-marah, cari kemana ya, akhirnya pekerjaan macam-macam. Nah ini harus jadi yang sabar ya, yang halal ya, yang halalan thayyiban, yang baik. Nah sekarang cari makanan yang baik itu susah ya. Makanan anak-anak yang namanya ciki-ciki, saya suruh bilang nih mantu saya nih Bu, dia aduh sebenarnya jangan makan ciki-ciki, tapi itu jajanan anak sekarang ya, susah ya. Nah ini harusnya makan sayur atau apa kan. Nah ibu-ibu sekalian, yang itu yang pertama memberi contoh yang baik, yang kedua memberi halalan thayyiban. Nah kemudian marilah didik anak kita dengan akhlak yang mulia. Nah mudah-mudahan Ananda Misbah nanti lahir mudah, dapat jadi anak yang soleh ya. Nah kemudian lagi karena di rahim ini adalah pendidikan pertama, baiknya ya bisa baca Quran kan, khatamkan sendiri ya, dari awal juz pertama sampai juz 30, terus kalau bisa berapa kali khatam ya bagus ya, karena bagus ya, karena ini sudah jadi penelitian Bu, di Amerika ada anak orang yang ingin anaknya lahir suka musik apa, jadi tiap ini di perutnya tuh ini musik ya ada pula gitulah. Itu ada penelitiannya hasilnya, tapi yang jelas kita kan orang Islam ingin mendapat anak yang soleh, ya Quran lah sumber hukum ya. Baik, kita baca suratul Fatihah buat Ananda Misbah, mudah-mudahan lancar, menjadi tempat anak yang soleh, dan kita semua lah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Dan ibu tiap sholat kalau perlu bacakan Fatihah untuk anak ibu ya, sebut namanya, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh,
nama anak saya siapa, bacakan surat Al-Fatihah ya. Nah ini karena apa ya, kita berharap anak kita soleh, terakhir nanti kalau kita matikan dikatakan ya, ya daulah, bisa doain kita kalau kita udah nggak ada, kan gitu. Baik, saya rasa mohon maaf saya tidak bisa lama ya. Kita baca surat Al-Fatihah untuk Ananda Misbah dan Ustazah Wati ya. Alhamdulillah walikuli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim walal maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Fatihah juga untuk orang tua kita, Bu. Mari kita niatkan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita. Masing-masing ibu silahkan sebut nama orang tua ibu ya. Jangan lupa kalau bisa setiap habis sholat bacakan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, karena orang tua kita seperti ini kan, Bu, karena jasa orang tua, dan apalagi yang sudah wafat itu butuh doanya orang anak yang soleh ya. Silahkan sebut nama masing-masing, kita baca ya, khusus untuk Ayahanda Keji Tuhan Ustaz Haji Hashim Ustaz, juga untuk bapaknya Misbah ya Pak Rusli ya. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ketiga, mari kita doa agar segala hajat kita Allah kabulkan. Allah kabulkan. Yang belum dapat sekolah biar sekolah, ini kan hari Senin kemarin udah mulai sekolah. Yang belum dapat pekerjaan semoga dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh semoga Allah dapatkan. Apapun hajat kita semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf ya Ustaz Mawanah ya, langsung ya. Oh ya, saya bersyukur pada Allah, anak saya nih Bu, 2 orang, sebenarnya 3. Yang pertama Fikri, yang ya ini istrinya nih Vera, ini mantu. Kemudian yang kedua Vira, jadi mantu namanya Vera, anak namanya Vira. Nah yang Vira ini pulang haji nih Bu, nanti jam 3 nih. Nah ya saya mau ke bandara. Jadi tadi nelfon lagi. Ya udah saya pergi hajinya mendadak Bu, dengan Ahmad ya, nggak pakai daftar-daftar, nggak pakai nomor Haji Furoda, iya Haji Furoda ya, itu Bu ya. Mohon maaf ya, jadi saya langsung nih Bu ya, nggak duduk lagi Ustazah Wati ya. Minta maaf di antara manusia. Apa tuh? Oh iya, nggak apa-apa Bu, maaf ya saya. Nah saya kayaknya jarang lihat Ibu ya, jarang ke almarhum kayaknya nih ya. Ya Bu, iya Dina aja nih anaknya Jeneneng nih Bu. Di almarhum kan ada pengajian tiap hari Minggu, gurunya ganti-ganti Bu ya. Gurunya minggu pertama ada Ananda Fikri, minggu kedua Ustazah Atikoh, itu dari Cinere, dia hafal Quran Bu. Yang Dina ikut tuh tadarus 15 hari di bulan Ramadan. Minggu ketiga besok itu ada Ustadz Sarudin belajar tahsin. Minggu keempat Ustazah Mardiah yang betul. Ustazah Mardiah tuh guru yang udah tua, yang tinggal dia kayaknya di Jakarta tuh. Bu, sayang ilmunya banyak Bu. Yang kedua ya ilmu yang saya adakan cuma 2 jam Bu, jam 8 sampai jam 10. Almarhum pengajiannya nggak sampai zuhur, cuma jam 8 sampai jam 10. Dulu Mami bilang habis ngaji mau kondangan, mau arisan bisa. Jadi saya teruskan pengajian kita hanya 2 jam. Ya, mudah-mudahan bisa pada datang ya. Ya, jadi tambah ilmu, tambah kenalan, karena dari mana-mana yang ngaji ya. Mudah-mudahan ajak
Ya, Mak. ngajak mah. Saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kan kepada syukuran kasihan kita ucapkan dan guru kita Al-Mukarramah Ustazah Haja Marnita Ma'ruf yang telah memberikan asal kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap, Bu. Saja siap. Hati saja. Salatullah